Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakura. Hari ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila tentang Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Sebelum inti pembahasan, kita bahas terlebih dahulu apa itu Pancasila, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, dan apa itu ideologi. Mari kita simak. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuh identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresat dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pancasila tak hanya menawarkan paradigma politik, tetapi juga nilai-nilai moral yang mencakupi keberagaman kita. Ia menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dan demokrasi adalah panggilan kita untuk berpartisipasi dalam perencanaan masa depan kita sendiri. Di dalam Pancasila, kita menemukan konsep keadilan sosial yang menyusung ideal pemerintahan dan kesejahteraan. Ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Selanjutnya adalah sejarah singkat lahirnya Pancasila. Sejarah singkat lahirnya Pancasila, sidang BPUPKI 26 Mei hingga 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Tokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang 1945, Yamin berpidato pada 29 Mei 1945, merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusungkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi musyawarah serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangan inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah yang mendirikan negara Indonesia kekal, abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun.
Pembentukan Panitia 9 tak berhenti di situ. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokro Suejoso, Abdul Qahar Muzakkar, H. Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perusahaan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam saat rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945. J. Latuharhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Setelah mulai berbagai kompromi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), suatu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional peringatan hari lahir Pancasila itu diatur dalam keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengutip Kepres nomor 24 tahun 2016 ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ini berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada 1 Juni 1945 silam. Dan berdasarkan Kepres tentang hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai hari liburnya nasional. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional bunyi Kepres tersebut. Selanjutnya, apa itu ideologi? Ideologi adalah sepakat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoritis. Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis ideologi yang berasal dari gabungan bahasa Yunani idea yang berarti gagasan, pola, dan logia berarti studi tentang ilmu yang mempelajari. Istilah ini diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy, seorang aristokrat dan filsuf pencerahan Prancis. Pendapat ahli tentang pengertian ideologi, Terry Eagleton. Menurut Eagleton, ideologi adalah sebuah sistem konsep dan pandangan yang memiliki fungsi memahami dunia dan juga menggambarkan kepentingan sosial yang ada di dalamnya. Eagleton berpendapat bahwa ideologi disertai dengan konsistensi internal yang cenderung membentuk sistem tertutup untuk mempertahankan dirinya sendiri ketika menghadapi kontradiksi. Malcolm
Hamilton menyatakan bahwa ideologi merupakan sistem ide-ide normatif, faktual, dan secara kolektif memiliki sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari pengaturan perilaku politik dan ekonomi. Michael Hunt, ideologi adalah rangkaian keyakinan atau asumsi yang berkaitan dalam mengurangi kompleksitas dan realitas tertentu sehingga menjadi sebuah istilah yang bisa dipahami dan menyarankan cara yang benar untuk menangani kenyataan tersebut. Karl Marx. Menurut Karl Marx, ideologi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Menurutnya, ideologi muncul dari corak masyarakat tersebut. Marx menuangkan pendekatan ideologi dalam teorinya tentang basis suprastruktur. Marx berpendapat ranah ideologi mencerminkan kepentingan para kelas penguasa dan membenarkan status quo sehingga mereka berkuasa tetap bisa berkuasa. Selanjutnya ke inti dari pembahasan ini, yaitu Pancasila sebuah ideologi asli Indonesia. Yang dimaksud Pancasila sebuah ideologi asli Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip atau nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah ideologi asli Indonesia yang menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan negara aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Nilai-nilai Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati martabat manusia, memajukan kesejahteraan umum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia, menolak segala bentuk pemisahan diri atau pemberontakan. Selanjutnya, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi yang berdasarkan atas kehendak rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila menggabungkan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia, menjadikannya ideologi yang unik dan relevan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebuah ideologi asli Indonesia. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasarkan atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika pendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila sebagai sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasannya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patok aturan oleh bangsa ini dalam berbuat kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang baik itu pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia.
Pancasila digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas jelas dan menjadi ciri khas yang membedakan negara dengan bangsa lain. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? 1. Berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. 2. Memberikan pengawasan terhadap setiap pelaku masyarakat yang serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. 3. Mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Nomor 1, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu 1. Visi ideal merupakan cita-cita leluhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. 3. Visi 5 tahunan seperti yang terkandung dalam GBHN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tapi saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian untuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini. Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun namanya, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P3, P4, ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi juga kelompok yang minoritas. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan kondisi agar kembali pada bentuk yang sebenarnya.
Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Inti dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya ternyata berubah dan menjadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataan nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Reformasi dilakukan di berbagai bidang dengan mengatasnamakan Pancasila, tapi ternyata masih tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adanya globalisasi juga semakin menambah tantangan. Kehidupan Pancasila sebagai ideologi negara terancam tergusur, apalagi sekarang Pancasila mengusung ideologi yang sifatnya terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. Padahal kenyataannya, Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia. Tapi ternyata ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otoritas kekuasaan presiden selama 32 tahun. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masalah Indonesia diharapkan dapat kembali dapat kembali mengamalkan nilai-nilai leluhur dari Pancasila. Tapi kenyataannya di era reformasi kehidupan bernegara, masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat di negara ini mengalami pengikisan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan, seperti telah menjadi bagian dari budaya negara ini saja. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengalamannya oleh masyarakat. Era reformasi ini terjadi setelah berakhirnya pada masa kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang dijanjikan sebelumnya. Bentuk KKN masih terus berlangsung. Pada buku berjudul Reformasi dan Jatuhnya Soeharto oleh Basuki Agus Suparno ini akan memaparkan berbagai pertarungan kepentingan politik yang mengatasnamakan reformasi. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadikan menyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang di masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengetikan atau materi yang disampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.